Jadikan kehidupan kita di dunia dan mengharap ridho bila kita berkembali ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apaan kok kecil aja suaranya nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana iza sami'an nida bis salati ahala lahu durratun hatta la yasma'a sautahu fa iza sakata raja'a fa waswasa fa iza sami'al iqama zata hatta la yasma' sautahu fa iza sakata raja'a fa waswasa. Rawahu Bukhari. Hadirin saudara, alhamdulillah wa syukurillah, patut kita panjatkan puji dan syukur dengan keagungan dan kebesaran dan kemuliaan, yaitu Sang Pencipta dunia, alam semesta dan seisinya ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini diberi kesempatan hidup pada tanggal 30, besok udah tanggal 31, berarti hitungan bulan Desember berakhirlah tahun 2020, hari Jumat kalau ada umur, memasuki tahun 2021. Saudara, melihat waktu hidup yang sangat singkat dengan inayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ada rasa iman, rasa cinta Allah berikan di dalam hati kita. Kita tinggalkan kerjaan kita mendengar panggilan Allah untuk melakukan sholat 5 waktu, diiringi sholat tersebut dengan berjamaah. Makanya kita katakan alhamdulillah. Kita melihat siang, banyakan yang masuk masjid apa yang di luar masjid? Banyak di luar, yang dalam dikit. Ya, sibuk dengan pekerjaannya, urusan dunia. Nah, kita ini seorang yang sangat berbahagia tuh. Ya. Nah, siang hari ini kita ingin melihat ketaatan, kecintaan dan ketidaktaatan
Siapa dia? Saudara, pada waktu Allah telah menciptakan Nabi Adam dan Ibu Hawa, sebelum Nabi Adam diciptakan, para malaikat dan para jin sudah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah ciptakan Nabi Adam untuk mengukur ketaatan, kecintaan makhluk yang Allah ciptakan, maka Allah perintahkan makhluknya. Siapa yang diperintahkan oleh Allah setelah Allah menciptakan Nabi Adam? Melalui surat Baqarah yang berbunyi wa izkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi Allah memerintahkan sejauh mana ketaatan hambanya, makhluknya, para malaikat dan para setan-setan, iblis. Allah bilang, hei para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, para malaikat sujud atas perintah Allah. Ya. Nah, kita sebagai manusia ini, keturunan Adam, perlu kita ketahui, apa setelah diciptakan ada perintah dari Allah. Dengan ayat lain kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin dan para malaikat yang isinya ada di dunia ini hanya melainkan kita diperintahkan untuk taat dan bersujud kepadanya. Nah, ini saudara. Tapi ada yang tidak mau sujud, kata Allah, illa iblis. Nah, kalau manusia udah dengar ayat-ayat Allah diperintahkan bahwa kalian diciptakan hanyalah untuk beribadah, untuk mentaati aturan main dalam hidup ini, tetapi dia tidak mau mengikuti. Nah, udah digambarkan illa iblis. Ya, kecuali iblis. Kenapa sifatnya iblis gimana? Aba wastakbaro, sombong. Saudara, jadi kalau kita ini orang yang mau melakukan sholat dengan aturan sholat yang ditentukan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nah itu orang yang disebut menyerah, nggak sombong. Jadi kalau orang yang nggak sholat namanya sombong. Malah kayak iblis. Kalau manusia yang ikut aturan-aturan Allah, maka dia tidak dikatakan sombong. Kalau orang angkat tangan mengucapkan Allahu Akbar, berarti dia menyerah. Nah, saudara, kalau orang menyerah, tangannya sebelah apa dua tangan diangkat? Dua. Kalau sebelah yang diangkat, berarti dia hormat. Kalau tangan dua diangkat berarti dia menyerah. Ya. 5 kali dalam 24 jam kita menyerah. Dari sejak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh lagi. Menyerah 5 kali. Artinya apa kita menyerah? Kita tidak ada daya upaya, kekuatan. Yang kuat Allah, yang maha bisa Allah, segala-galanya. Karena kita bergerak, melihat, mendengar,
bisa ngangkat tangan, bisa berjalan, itu adalah semua pemberian Allah. Kalau ini kita bisa sadari, maka insya Allah kita bisa akan menyerah. Jadi menyerah pagi, malam dan seterusnya, ya, menyerah kita. Iblis nggak mau nyerah, sombong dia. Ya. Jadi manusia jangan sampai punya sifat sombong. Tuh. Jadi apa? Nah, kalau orang yang sombong itu kata Allah wa kana minal kafirin, yaitu dia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kafir nggak mau nyerah, ya, nggak nerima dengan ayat-ayat Allah. Dia perintahkan nggak mau, saudara. Iblis. Tuh. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan satu hadis bagaimana sifat setan. Ya, sifat setan ini, saudara, apabila mendengar azan dikumandangkan, setan itu lari. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana iza sami'an nida bisalah ahalla lahu durratun. Jadi setan ini kalau bila mendengar orang azan, kabur dia sampai terkentut-kentut. Tuh, kata Nabi kita. Ya. Jadi sama juga, kalau orang yang udah baik Islam, ngaku agama Islam, di azan diundang, dia nggak datang. Sama sifatnya kayak setan, kabur dia. Nah, yang gitu, yang leres, yang kita jadikan sifat setan. Hatta la yasma sautahu. Jadi dia kabur, setan itu terkentut-kentut sampai tidak terdengar lagi oleh dia. Ya. Jadi jangan tanya bagaimana ustaz kentutnya, Anda nggak tahu. Pokoknya kata Nabi, setan itu kalau mendengar azan dia kabur sampai kenceng-kenceng sehingga terkentut-kentut tuh, tet, nggak mau dengar. Sifat setan begitu. Kalau sudah selesai azan, balik lagi dia. Apa kerjaannya setan? Mengganggu pikiran-pikiran kita. Ya. Kalau udah mulai sholat lagi, qomat lagi, kabur lagi dia. Hah? Kabur lagi. Setelah selesai sholat, datang lagi dia. Ngapain? Mengganggu orang yang sholat. Supaya hati kita kemana-mana, terganggu. Makanya masing-masing barangkali bisa merasakan. Lagi sholat takbir, ingat sama Allah, baca Fatihah, ingat sama Allah. Kemudian kita mendengarkan baca surahnya imam, datang setan. Apa saja yang tidak pernah teringat sebelum sholat, di waktu sholat ingat. Tuh. Makanya diajarkan, saudara, oleh para ulama, mau sholat suruh baca qul a'udzu birabbin nas, supaya was-was kita hilang. Betul. Ini, saudara, satu cerita, ada nenek-nenek kehilangan jarum. Jarum itu menjahit. Cari kemana jarumku ini. Nabi mengajarkan setiap sesuatu yang diinginkan oleh seseorang disuruh sholat 2 rakaat. Cari jarum gak ketemu. Ngantuk. Ya. Jangan ngantuk. Kalau ngantuk ini, saudara, nanti tidak tahu apa yang diucapkan. Betul. Nah, ini setan datang ke kita. Lagi dengerin yang ada yang baca hadis, ngantuk dia, tidur. Ya. Apa yang diomongin tadi emang ustaz dibacain hadis? Enggak tahu, saya ngantuk. Jadi usahakan kalau ngantuk cepat balik lagi.
sama kita sholat. Allah bilang qad aflahal mu'minuna allazina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung bahagia orang yang sholat hatinya bisa konsentrasi kepada Allah. Sangat-sangat berat. Sangat berat. Tapi kita berusaha. Belum bisa 100% mulai takbiratul ihram, hati kita terus ingat kepada Allah. Kenapa? Karena banyak gangguan-gangguan setan untuk menjerumuskan kita di dalam sholat. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi, habis sholat disuruh istighfar. Astaghfirullahalazim. Ampuni saya ya Allah, maafkan saya ya Allah, di mana saya melakukan sholat, hati saya ingat ke pasar, ingat pekerjaan, iya nggak? Datang apa, makanya saya berharap kalau lagi sholat HP-nya dimatiin supaya tidak mengganggu diri kita. Kalau dihidupin HP-nya, lagi Allahu Akbar, kring, aduh ada panggilan ojek nih, jadi semua mengganggu. Jadi berusaha. Jadi kalau kita, ya, itu laki-laki, dek jangan di situ, siapa sholat itu tuh yang pakai kawas itu. Ada orang perempuan itu kasih sholat jangan di situ. Lagi sholat, iya kasih tahu jangan di situ, ibu-ibu situ. Ya, nah ini saudara. Jadi kembali lagi bahwa setan kalau mendengar azan, ya kabur dia. Jadi kalau manusia dengar azan kabur. Ada orang yang duduk di masjid ini, ya, kang ojek, udah azan Allahu Akbar, dipanggil dia, kering, kabur saudara. Betul. Jadi lebih utama duit yang dicari dibanding dia sujud kepada Allah. Dibawa oleh setan itu, bisikan, ini kebetulan lagi panggilan ini. Padahal kalau dia sholat dulu, mungkin nanti diberikan lagi rezeki oleh Allah lebih banyak dibanding tadi itu. Nah itulah saudara, sekilas cukup, tidak usah panjang-panjang. Ya, bagi yang sudah sholat, maju ke depan, ayo bikin barisan. Ya, mulai kita sholat. Yang terakhir saudara, terima kasih bila Bapak hari ini membawa rezeki 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, masukkan ke dalam kotak. Itu adalah milik kita, miliknya dimasukkan untuk kepentingan masjid. Itu jariah kita sedekah. Mudah-mudahan banyak faedahnya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.